Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi sum and count. Sum adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan. Sementara fungsi count adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung. Oke, contoh sederhana. Kita memiliki data 3, 5, 4, dan 2. Sum and count. Kita akan mencari dengan menggunakan sum dan count. Sum menjumlahkan, count menghitung. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan insert function atau mengklik simbol fx di sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang lebih sederhana adalah menggunakan auto sum di sebelah sini. Oke, kita akan menggunakan auto sum untuk mengerjakan fungsi sum. Langkah yang pertama, letakkan pointer di sel tempat kita akan memberikan hasil dari penghitungan. Kemudian kita klik auto sum di sini. Setelah sel yang akan kita olah terblok, kita klik enter. Untuk count sama, kita letakkan kursor di bagian sel yang akan kita letakkan hasil pengolahan data kita. Kemudian kita klik panah di sebelah auto sum, pilih count number, blok sel yang akan kita olah dari E2 hingga E5. Setelah itu klik enter. Sum menjumlahkan, count menghitung. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan sebuah data seperti ini. Saya sudah menyiapkan data sebelumnya, data penjualan di SPD seluler dengan keterangan seperti berikut. Oke, kita akan memberikan harga terlebih dahulu, tiap-tiap harganya. Oke, kita sudah memiliki harga di sini. Sekarang kita akan menghitung di bagian kolom total plus pajak. Total di sini adalah perkalian dari jumlah dengan harga. Jumlah item dengan harga tiap-tiap item. Sementara pajak sendiri adalah total dikali dengan pajak itu sendiri. Oke, saya tulis total adalah perkalian dari jumlah kali harga.
Sementara pajak PPN adalah total kali pajak. Oke. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan langkah manual dengan cara letakkan pointer di sel yang akan kita berikan hasil pengerjaan kita. Kemudian klik sama dengan satu kali saja. Total plus pajak. Total adalah jumlah dikali dengan harga. Kemudian ditambah dalam kurung jumlah dikali harga dikali pajak. Di bagian pajak ini kita akan memberikan sebuah simbol absolut dengan mengklik F4. Simbol absolut berarti sel F4 tidak akan dapat bergeser ataupun berpindah tempat. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melanjutkan pengerjaan soal ini terlebih dahulu. Oke, kita berikan kurung tutup. Enter. Coba kita lakukan untuk selanjutnya. Ini adalah langkah manual. Nah, kita dapat menggunakan langkah yang lebih cepat, yaitu menggunakan fungsi fx. Caranya adalah kita letakkan pointer atau kursor di sel tempat kita akan memberikan hasil secara otomatis. Sudah, klik sel G6. Kemudian kita masukkan, kita klik insert function di sini. Kita cari sum. Kenapa sum? Karena di sini adalah jumlah. Jumlah adalah menggunakan sum. Klik sum. Oke. Nah, nomor yang pertama berarti total. Total diambil dari jumlah dikali dengan harga. Sementara nomor yang kedua adalah jumlah dikali harga dikali pajak. Kita berikan tanda absolut. Saya akan jelaskan mengenai tanda absolut setelah yang satu ini. Kita klik OK terlebih dahulu. Hasilnya sama bukan? Mari kita tarik. Fungsi absolut berarti sel yang kita berikan tanda absolut dia tidak akan bergeser ataupun berubah. Di bagian sel G6 kita memberikan pengerjaan F4, sel F4 dengan fungsi absolut, simbol absolut $. Nah, ketika kita menarik hasil dari sel G6 ini ke bawahnya, rumus yang kita gunakan akan tetap sama, namun isi selnya akan berganti kecuali sel yang diberi tanda absolut. Mari kita lihat di sini di bagian G6 adalah sel D6 dikali sel E6 ditambah sel D6 dikali sel E6 dikali absolut sel F4, absolut baris dan kolom. Ketika kita tarik ke bawah akan berganti sel D7 yang awalnya adalah sel D6 berganti menjadi sel D7. Demikian juga dengan sel E6 berganti menjadi sel E7. Kecuali pada di sini pajak, sel F4 tetap pada sel F4. Dia tidak berganti menjadi sel F5. Itulah fungsi dari simbol absolut. Jelas sampai di sini? Oke, kita akan melanjutkan berikutnya. Kita akan menghitung total dari harga itu sendiri. Mari kita menggunakan cara yang sederhana,
yaitu menggunakan auto sum. Kita letakkan yang pertama adalah kursornya atau pointernya di sel tempat kita akan memberikan hasil pengerjaan kita, yaitu di sel E11. Kemudian kita klik auto sum, kita blok ulang datanya. Oke, seperti ini. Kemudian klik enter. Lakukan hal yang sama di bagian jumlah dengan total pajak. Oke. Auto sum, auto sum. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah barang yang terjual sebanyak 30 barang. Nah, kita akan menghitung item terjual. Item terjual bukanlah jumlah dari keseluruhan barang, namun berapa banyak item yang terjual. Kita akan menggunakan fungsi count di sini. Oke. Kita akan memasukkan fungsi count. Oke, jangan menggunakan count number. Kita akan menggunakan count yang lebih beda lagi. Kita masuk ke fx count. Oke. Nah, kita akan memblok nama barang sebagai item terjual. Oh, maaf, kita bukan memblok nama barang, namun jumlah barang terjual. Kita akan menghitung item terjual. Setelah itu klik OK. Kita dapat melihat bedanya, bukan? Sum dengan count. Sum untuk menjumlahkan, count untuk menghitung. Sekian dan terima kasih.